dengan NPM 31210053. Di samping kan saya. Perkenalkan, nama saya Frida Sew dengan NPM 31210059. Kami dari mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, di sini kami akan membahas tentang riwayat hidup dari tokoh Gusti Nyoman Panjittisna. Baik, saya langsung saja membaca riwayat hidup dari Gusti Nyoman Panjittisna. Anak Agung Panjittisna lahir di Buleleng pada tanggal 11 Februari 1908 dan meninggal 2 Juni 1978 pada umur 70 tahun. Dalam sumber lain disebutkan meninggal tahun 1706 yang dikenal pula dengan nama A.A. Panjittisna. Adalah keturunan ke-11 dari Natsi Raja Buleleng di Bali Utara. Anugerah Panji Sakti, nama Gusti Nyoman Panjittisna. Pada saat Panjittisna lahir, Buleleng berada di bawah pemerintahan Belanda sejak tahun 1872. Meskipun ayahnya hanya di bawah pemerintahan Belanda, namun anak Agung Putu dilantik sebagai pewaris tahta kerajaan. Panjittisna lahir dalam budaya dan kepercayaan Hindu Bali. Serta tumbuh di Panjittisna Kerajaan Singasara, di mana ia mengalami dan menyaksikan sendiri kekayaan aristik istana. Antara usia 7 hingga 17 tahun, Panjittisna belajar di sekolah menengah Belanda, mula-mula di Singaraja. Kemudian dilanjutkan di Batavia atau Jakarta. Sekolahnya tidak dilanjutkan, lalu ia kembali ke Singaraja, bekerja membantu ayahnya sebagai sekretaris pribadi. Pada tahun 1929, Panjittisna dikirim ayahnya ke Lombok, sebuah pulau di dekat Bali, di mana ia tinggal di sana sampai 1934, mengurus bisnis transportasi ayahnya. Sekembalinya ke Singaraja, Panjittisna pindah ke desa kecil di luar kota Singaraja dan mengelola perkebunan kelapa serta usaha ekspor kopra. Tampaknya kehidupan pedesaan lebih disukainya daripada kehidupan istana. Bahasa ibu Panjittisna adalah Bali. Ia belajar bahasa Indonesia saat bersekolah. Bahasa Melayu atau bahasa Indonesia adalah bahasa ketiga yang dipelajarinya di sekolah sebagai bahasa-bahasa asing ketika ia berumur 12 tahun. Meski mencintai adat dan tradisi Bali, Panjittisna banyak menggunakan bahasa Indonesia dalam penulisan karyanya. Sejak tahun 1935, ia bertekad menjadi penulis yang menghasilkan novel dalam bahasa Indonesia, yakni N.I. Rawit, Ceti Penjual Orang, dilanjutkan dengan Sukerenti, Gadis Bali, Satu Swasta Setahun di Badahulu, dan Dewi Karuna, Salah Satu Jalan Mengembara Dunia. Karya-karya Panjittisna yang menampilkan budaya dan tradisi Bali, ia memberikan warna bagi bahasa yang kesejahteraannya Indonesia pada masa itu yang lebih didominasikan kesejahteraan Sumatera. Pada 1942, Jepang menyerang dan mengambil alih hampir semua bekas jajahan Belanda di Hindia, termasuk Bali. Pada saat itu, Panjittisna hidup tenang di pedesaan Singaraja hingga tahun 1944. Ketika dia ditangkap oleh militer Jepang karena dicurigai melakukan kegiatan anti-Jepang. Ia dibebaskan tidak lama kemudian, namun Jepang telah menghancurkan perpustakaannya yang memiliki banyak koleksi
buku berbahasa asing. Setelah Jepang menyerah, Panji Tisna menjadi ketua Dewan Raja-Raja Sebali atau Paruman Agung yang beranggota 8 pemimpin wilayah Bali dan menjadi pemimpin Bali pada saat itu yang setara dengan jabatan gubernur. Pada awal tahun 1946, usia 38, anak Agung Panji Tisna berpindah agama dari beragama Hindu menjadi beragama Kristen, sebuah tindakan yang berada di tengah masyarakat Bali yang umumnya beragama dan etnisitas. Karena itu, ia sendiri menulis bahwa karena ia beragama Kristen, sementara masyarakatnya beragama Hindu, ia tidak cocok menjadi Raja Buleleng. Tahun 1947, ia secara sadar turun dari tahta. Ia turun dari tahta dan dilantik atau Gusti Ketug Dijalintik, yang dikenal dengan nama Master. 1949, anak Agung dilantik menjadi Raja Buleleng terakhir. Baik, inilah video dari kami. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih.